Assalamualaikum. Waalaikumsalam, silakan. Mana? Ada yang bisa dibantu? Ya, saya ingin melakukan sesi wawancara sedikit sama Oke. Ibu, yaitu terkait dengan pengelolaan data terbuka di DPMG Aceh yang selama ini dilakukan seperti apa. Adapun tujuan ini adalah sebagai salah satu metode yang saya pergunakan dalam mengumpulkan data, yaitu wawancara, yaitu terkait dengan pengelolaan data terbuka tadi. Ada Baik. beberapa hal mungkin yang ingin saya tanyakan di sini. Baik. Yang pertama, apakah subbagian ini yang Ibu duduki ini adalah ditunjuk sebagai salah satu bidang yang melakukan pengolahan data? Betul, sesuai dengan Pergub 99, memang DPMG Aceh untuk di subbag program informasi dan humas itu salah satu tupoksinya itu adalah pengolahan data. Terus kan? Kemudian seperti data apa yang ada di DPMG Aceh ini, contohnya seperti data sektoral, kegiatan-kegiatan apa, dan contohnya seperti apa? Ya, kami ada beberapa data sektoral kita, seperti ada data aparatur Gampung, ada data badan usaha milik desa yang ada di Gampung, ada data status desa berdasarkan IDM, ada data kelembagaan di Gampung, ada data kawasan, ada data posyantek, dan masih banyak data-data lainnya yang terkait dengan Gampung yang kita kelola di DPMG Aceh. Oke, kemudian aplikasi khusus mungkin yang digunakan oleh DPMG Aceh dalam menyimpan data-data dan dinas. Oke. Untuk tingkat DPMG sendiri, Ya. itu kami masih melakukan melalui Excel. Itu tingkat DPMG. Ya. Nah, tidak ada aplikasi khusus, tapi secara Provinsi Aceh kita sudah menggunakan namanya website Open Data. Nah, di sana adalah database pemerintah Aceh termasuk dengan untuk DPMG. Kita bisa mengupload data-data kita di website Open Data tersebut. Untuk Gampong sendiri kita juga sudah mengembangkan aplikasi Sigap. Mungkin itu beberapa hal terkait dengan penyimpanan data di dinas. Kemudian apakah aplikasi tersebut bersifat online atau offline? Dua-duanya. Dua-duanya. Ada online, ada offline. Kita buat offline dulu di Excel kita, baru kita upload secara online di aplikasi, di website Open Data. Nah, untuk layanan aplikasi yang digunakan untuk mempublikasi data ke publik itu bagaimana? Maksudnya layanan aplikasinya seperti Oke, kita melalui website kita upload, melalui media sosial, melalui Open Data, juga ada di Sigap. Itu semuanya kita gunakan untuk mengupdate data. Terus layanan aplikasi yang digunakan untuk mempublish data ke publik paling banyak dilakukan melalui website, PPID, portal Open Data atau lainnya? Kita biasanya website resmi, terus kita ada web PPID, ada portal Open Data. Habis itu ya pokoknya semua website tersebut kita gunakan untuk upload data. Itu sama semuanya. Ketika kita upload di website resmi, kita upload juga di web PPID, kita juga upload di web Open Data. Ya. Format yang sering banyak dipublish di web itu berformat apa? Kalau di PPID website resmi, baik PPID kita maupun website resmi kantor itu kita, dan juga itu kita biasa pakainya PDF. Kalau untuk media sosial kita JPG untuk gambar ya. Kalau untuk Open Data kita pakai CSV. Jadi sesuai dengan aplikasinya. Aplikasinya yang dibutuhkan ya. Iya. Kemudian DPMG Aceh mungkin telah menerapkan data terbuka Open Data ini? Sudah ya. Melalui pemerintah Aceh kita sudah menggunakan aplikasi Open Data ya. Jadi itu sudah terbuka ya. Sudah terbuka. Kemudian kalau sisi tingkat frekuensi update datanya yang dilakukan khususnya di portal Open Data itu seperti apa? Itu kita biasa update-nya itu tergantung dengan jenis datanya. Kalau jenis datanya itu perlu sebulan sekali diupdate, kita update sebulan sekali. Kalau cukup setahun sekali. Misalnya kayak data realisasi itu kan update per bulan. Tapi kalau data aparatur, data BUMDes dan lain-lain tuh kita biasa setahun sekali kita update. Kemudian dari segi cara-cara yang dilakukannya, adakah standarisasi atau aturan-aturan yang untuk penggunaan portal Open Data itu sendiri? Adakah aturan-aturannya seperti apa? Seperti yang tadi saya jelaskan juga, kita standarisasi itu kita ikut dengan standarisasi di website tersebut. Apakah update-nya setahun sekali sesuai dengan jenis datanya? Kita sesuaikan dengan jenis data.
mungkin dari sisi untuk peningkatan apa namanya kapasitas operator Oke. yang menangani open data itu Iya. apa yang dilakukan, misalnya semacam fintech pelatihan, apakah ada di Itu kita ada Ada dari pemerintah Aceh, tapi dari pemerintah Aceh, tapi itu terbatas ya, hanya 1 sampai 2 orang yang dipanggil, tidak semua aparatur. Nah, berarti yang telah dilakukan itu misalnya kayak berapa orang staff itu yang telah Yang paham tentang ini yang dikirim misalnya yang dikirim cuman 2 orang ya, sampai dengan saat ini ya, itu cuman 2 orang yang bisa. Kebetulan mereka juga memiliki background IT, jadi kita kirim orang yang kira-kira mampu untuk itu. Oke. Kemudian DPMK Aceh sendiri kan salah satu dinas yang berada di level pemerintahan tingkat daerah. Nah, dalam hal ini bagaimana cara memperoleh datanya di level bawah DPMG Kabupaten Kota dan koordinasinya seperti apa ya? Kita menggunakan aplikasi Sigap, itu data-data sektoral di Gampung itu bisa diupload ke Sigap, cuman ini masih dalam hal pengembangan ya. Itu satu. Kita juga bisa menggunakan website dari kementerian itu ada melalui data IDM, Indeks Desa Membangun, di mana di situ juga masyarakat pemerintah Gampung tuh mengupdate-nya itu setahun sekali, itu lengkap semua data tentang desa. Terus kita juga membentuk tim pengelola data di lingkup kita sendiri DPMG. Kita menggunakan penghubung dari masing-masing kabupaten kota. Itu kita kasih SK kepala dinas itu 1 orang Ya, sebagai tim pengelola data. itu untuk masing-masing kabupaten kota. Iya, betul. Baik, dari kesemuanya ini mungkin ada kendala apa saja mungkin yang dalami untuk memperoleh data di bidang teknis? Oke, pertama itu adalah kesulitannya itu adalah lokasi ya, jarak tempuh. Dimana kita jauh-jauh antara provinsi sampai ke desa itu jaraknya jauh, itu yang pertama. Yang kedua adalah jumlah desa itu sangat banyak. Jumlah desa kita sekarang di Aceh itu ada 6.500 dan itu sulit untuk kita jangkau satu persatu. Iya. Yang selanjutnya itu adalah SDM kita. SDM. Untuk kita sendiri, SDM kita yang paham tentang data ini itu terbatas. Mungkin hanya di program orang yang bisa mengolah data, sedangkan di tempat lain itu belum ada yang bisa mengolah data. Mungkin di program aja dari sekian orang mungkin 3 sampai 4 orang saja. Jadi lingkup dinas DPM gitu hanya 3 sampai 4 orang yang bisa mengolah data. Itu yang hal ketiga. Yang selanjutnya itu adalah tingkat pemahaman aparatur desa terkait dengan data itu juga masih rendah, termasuk juga kabupaten kota. Jadi tidak ada komitmen dari semua sektor ini untuk tentang data tersebut, betapa pentingnya data itu. Karena data itu belum jadi sumber utama dalam pembangunan kita saat ini, belum jadi basic. Mungkin begitu. Itu adalah kendala-kendala lah. Untuk harapannya mungkin ke depan seperti apa? Harapan kami yang pertama adalah lebih banyak lagi SDM di DPMG yang bisa mengolah data tersebut. Jadi ketika kita punya data-data, banyak orang yang bisa mengolah, itu yang pertama. Yang kedua, update data secara komprehensif, itu mulai dari tingkat Gampung, kabupaten kota, sampai kami ke provinsi. Jadi kami minta komitmen lah dari semua orang, sehingga setiap tahunnya DPMG Aceh itu kita punya database khusus tentang data. Semoga seperti itu, dan database itu dapat kita gunakan untuk mewujudkan program kegiatan kita untuk pemberdayaan masyarakat. Ini itu. Terima kasih banyak Bu atas kesempatan waktunya. Baik. Mungkin ke depan pengelolaan data terbuka di DPMG Aceh akan semakin meningkat dan Ya, semoga. terima kasih banyak. Ya, oke.